Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fakar Alim Apila. Saya dari PIPS 5C. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang peta. Nah, di sini udah nampak ya PPT-nya. Mari kita mulai diskusi tentang peta ini. Nah, kita awali pertama dengan pengertian peta. Pengertian peta ini yaitu berasal dari kata mapa atau disebut taplak meja. Nah, peta ini adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecilkan dengan skala. Nah, ini ada contohnya ya nih, tuh petanya. Nah, selanjutnya di sini ada komponen peta. Nah, komponen peta itu yang pertama itu ada judul peta. Judul petanya itu di sini pemerintah Kota Denpasar. Nah, terus yang kedua orientasi mata angin. Sudah ada jelas orientasi mata anginnya. Yang ketiga skala peta. Skala peta juga ada di sini sudah tertera. Terus yang keempat inset atau insert. Di sini juga sudah tertera di sini di petanya. Yang kelima legenda juga ada. Terus yang keenam garis tepi, 7 garis astronomis, 8 lettering, 9 simbol, 10 sumber dan tahun pembuatan. Yang ketiga itu komponen peta. Nah, di sini komponen peta ada 10. Yang pertama, judul peta. Judul peta ini berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Nah, yang kedua, orientasi peta ialah menunjukkan arah peta. Terus yang ketiga, skala peta adalah menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. 4. Inset. Inset adalah menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah yang berfungsi menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. 5. Legenda peta. Keterangan dari simbol-simbol. 6. Garis tepi pada peta adalah berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Yang ketujuh ini garis astronomis, berguna untuk menentukan lokasi atau tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka koordinat dalam suatu derajat, menit, dan detik. Lettering ialah tulisan atau mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada pada peta tersebut. Nah, yang 10 itu sumber peta ialah berguna untuk mengetahui sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, tahun pembuatan berguna untuk mengetahui waktu pembuatan peta. Waktu pembuatan petanya itu kayak tahun berapa dibuatnya. Di sini sudah tertera ya. Terus mari kita lanjut, ada proyeksi peta. Nah, di sini ada gambarnya ya. Terus cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar ya seperti ini pada gambar ini contohnya. Tadinya bulat, terus ke tabung ke datar. Nah, dari sini yang kedua dari kerucut menjadi kayak setengah lingkaran mungkin ya. Terus yang tengah ya beginilah contohnya gambarnya. Terus yang kelima proyeksi peta pada kerucut, ini dia contohnya. Terus proyeksi tabung atau silindrikal, ini dia juga contohnya. Ini dia contohnya yang tabung, dan ini contoh yang proyeksi kerucut. Proyeksi zenital atau azimutal, ini contohnya. Mari kita gedekan. Nah, sudah jelaskan? Oke, mari kita lanjut diskusinya. Proyeksi zenital dibagi 3.
ada pertama gnomoni, itu gambarnya seperti ini, gnomoni. Nih, tuh bidang proyeksi. Terus ini, terus yang B stereografik, juga sama, gambarnya hampir sama tapi beda, ada yang beda. Oke, mari kita lanjut. Proyeksi berdasarkan bidang proyeksi. Nah, di sini ada gambarnya. Proyeksi standar seperti apa, dua universal seperti apa, dan oblique seperti apa. Di sini sudah tertera jelas ya. Kayak pertama bidang standar, ya garis tengah, terus ada kayak segitiga gitu. Terus yang universal itu ya gitu dah. Terus lanjut ke syarat dalam pembuatan peta. Di sini syarat dalam pembuatan peta itu ada 3. Yang pertama, konform. Konform ini ialah bentuk bidang, daerah, pulau, dan benua digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua, ekuivalen adalah daerah yang digambarkan harus sesuai dengan luas dan aslinya. 3. Equidistant adalah jarak yang dipetakan harus sama perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Jenis-jenis peta ini ada 5. Yang pertama, peta kadastrer, ialah peta yang berskala 1 banding 100 sampai 1 banding 5000, dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat pembuatan tanah. Yang kedua, ini peta berskala besar, 1 banding 5000 sampai 1 banding 250.000, dipakai untuk menggambarkan wilayah relatif sempit seperti peta kabupaten. Yang ketiga, peta skala sedang, ialah peta yang berskala 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000, yang digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti provinsi, peta provinsi. Lanjut, peta skala kecil, ialah peta yang berskala 1 banding 500.000 hingga 1 banding 1 juta, digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti Indonesia. Yang E, peta skala geografis berskala lebih besar dari 1 banding 1 juta. Jenis peta di sini ada 1, 2, ada 2. Nah, pertama ini peta umum atau peta ikhtisar. Diartikan yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah. Ya, contohnya seperti ini di gambar ini. Ini sudah tertera. Ini dia gambarnya, yang ini ya, bukan yang ini. Terus ada peta khusus atau tematik, ialah peta yang menggunakan penampilan tertentu. Ini dia contoh gambar petanya seperti ini. Di sini saya mengambil contoh peta administrasi Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya, jenis-jenis peta berdasarkan peta umum atau ikhtisar. Nah, di sini ada 3, yaitu peta RBI, topografi, dan corografi. Peta RBI contohnya seperti ini, yang tadi kurang lebih ya. Ini dia contohnya, yang ini ya, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini.
Lanjut peta topografi. Di sini ada contoh gambar petanya ya. Lebih seperti ini petanya. Di sini saya mengambil Kabupaten Bogor. Petanya Provinsi Jawa Barat. Seperti ini kurang lebih. Ini ada peta corografi yang ketiga. Itu seperti ini contoh gambar petanya. Di sini saya mengambil contoh Provinsi Banten. Selanjutnya ada peta khusus atau tematik. Di sini juga dibagi ada dua ya. Ada peta curah hujan dan peta geologi. Peta curah hujan ya contohnya seperti ini. Ini contohnya ya. Ini contohnya seperti ini, ada BMKG, terus curah hujannya, keterangannya dan lain-lain. Sini ada peta geologi ya, itu kurang lebih seperti ini contoh gambar petanya. Di sini ada ininya, kompasnya, terus dan lain-lain lah petunjuknya. Mari kita lanjut. Di sini ada jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama ini peta timbul. Nah, peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya, misal peta relief. Ya, contohnya seperti ini. Peta relief ini. Contohnya ya kurang lebih. Terus yang kedua peta datar. Nah, peta datar ini peta yang dibuat pada bidang datar, misalnya seperti kertas, kain, atau kanvas, atau yang lainnya gitu ya. Contohnya ya seperti ini jika dibuat pada bidang datar petanya. Ini dia contohnya burem. Ini kita lanjut. Yang ketiga peta digital. Nah, peta digital ini adalah peta yang datanya terdapat atau ada pada suatu magnetik atau disket, sedangkan pengolahan atau penyajiannya itu menggunakan komputer. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jika penyajian datanya digunakan atau menggunakan laptop, seperti ini kurang lebih. Terus lanjut, jenis peta berdasarkan sumber data. Nah, sini ada dua ya. Pertama peta induk, yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Terus yang kedua peta turunan, adalah peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada sehingga tidak memerlukan survei ke lapangan. Ya, terus yang ke fungsi dan tujuan penggunaan peta, di sini ada 8. Yang pertama itu menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihat ukuran, luas, daerah dan jarak di permukaan bumi. 3, memperlihat atau menggambarkan bentuk pada permukaan bumi, kayak contohnya itu ya benua, negara, gunung,
dan lain sebagainya. Yang keempat ini menyajikan data tentang potensi suatu daerah. 5. Mengomunikasikan informasi keuangan. 6. Menyimpan informasi keuangan, membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang ke-8 ini membantu pembuatan desain, misal desain jalan dan bahan analisis spasial. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.